Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Paradila, Stambuk A24188022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah komputer dalam pembelajaran fisika, yaitu membuat pemrograman bahasa C untuk menggerakkan Arduino dengan topik alat yang bermanfaat bagi lingkungan. Adapun alat yang saya ambil yaitu alarm anti maling, karena aspek keamanan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan saat ini. Faktor privasi juga turut mempengaruhi akan pentingnya suatu sistem keamanan. Kasus kejahatan menyusup ke rumah seseorang untuk mengambil barang milik korban, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara paksa, seringkali terjadi di lingkungan kita. Kelebihan sistem keamanan yang berbasiskan elektronika dibanding sistem keamanan konvensional seperti manusia adalah kemampuannya yang dapat beroperasi secara terus-menerus dan dapat secara otomatis terhubung dengan sistem lain atau perangkat lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah alat yang bernamakan alarm anti maling, di mana alat ini sangat berguna untuk mengawasi maling yang akan menyusup ke rumah kita, baik ketika kita sedang beristirahat ataupun karena lepas dari pengawasan. Adapun komponen yang digunakan yaitu board Arduino Uno R3, indikator LED atau buzzer, sensor PIR, kabel, dan saklar. Di sini saya akan membuat codingnya menggunakan Android pada aplikasi coding C++. Sambil membuat coding, saya akan menjelaskan sistem kerja dari sensor PIR. Sensor PIR ini bekerja melalui pancaran inframerah, masuk melalui lensa Fresnel, dan mengenai sensor piezoelektrik. Karena sinar inframerah mengandung energi panas, maka sensor piezoelektrik akan menghasilkan arus listrik. Sensor piezoelektrik terbuat dari bahan gallium nitrida, cesium nitrat, dan litium tantalate. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian, sinyal ini akan dikuatkan oleh penguat dan dibandingkan oleh komparator dengan tegangan referensi tertentu. Jadi, sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 pada saat sensor tidak mendeteksi adanya pancaran inframerah, dan akan mengeluarkan logika 1 jika sensor mendeteksi inframerah. Sensor PIR didesain dan dirancang hanya untuk mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Di luar panjang gelombang tersebut, sensor tidak akan mendeteksinya. Untuk manusia sendiri memiliki suhu badan yang dapat menghasilkan pancaran inframerah dengan panjang gelombang antara 9-10 mikrometer. Sehingga panjang gelombang tersebut dapat terdeteksi oleh sensor PIR. Jadi, ketika seseorang berjalan melewati sensor, sensor akan menangkap pancaran sinar inframerah pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda dari lingkungan sehingga menyebabkan material piezoelektrik bereaksi menghasilkan arus listrik. Karena adanya energi panas yang dibawa oleh sinar inframerah pasif tersebut, kemudian sebuah sirkuit amplifier yang ada menguatkan arus tersebut yang kemudian dibandingkan oleh komparator sehingga menghasilkan output. Ketika manusia berada di depan sensor PIR dengan kondisi diam, maka sensor PIR akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. Panjang gelombang yang konstan ini menyebabkan energi panas yang dihasilkan dapat digambarkan hampir sama dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketika manusia itu melakukan gerakan, maka tubuh manusia itu akan menghasilkan pancaran sinar inframerah pasif dengan panjang gelombang yang bervariasi,
sehingga menghasilkan panas berbeda yang menyebabkan sensor merespon dengan cara menghasilkan arus pada material pure elektriknya dengan besaran yang berbeda-beda. Karena besaran yang berbeda inilah komparator menghasilkan output. Jadi, sensor pure tidak akan menghasilkan output apabila sensor ini dihadapkan dengan benda panas yang tidak memiliki panjang gelombang inframerah antara 8 sampai 14 mikrometer dan benda yang diam seperti lampu yang sangat terang yang mampu menghasilkan panas, serta pantulan objek benda dari cermin dan suhu panas ketika musim panas.